Selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini untuk kelas 6 belajar tentang pembelajaran 2, masih tentang bab 3 yaitu atletik. Hari ini kita akan belajar tentang tolak peluru. Anak-anak harus memperhatikan video dari Pak Jati secara baik agar nanti di dalam mengerjakan soal dapat dilakukan dengan baik juga. Sebelum kita membahas tentang tolak peluru, Pak Jati akan menyampaikan sedikit tentang lari estafet yang kemarin kita singgung di pembelajaran 1. Beberapa peraturan dalam lomba lari estafet yang perlu anak-anak ketahui adalah: 1. Arah lari harus mengarah ke kiri dalam lomba estafet, yaitu tangan kiri berada di sebelah dalam. Yang kedua, pelari yang dengan sengaja menghalangi atlet lain dikenakan diskualifikasi dari perlombaan. Kemudian yang ketiga adalah wasit memiliki wewenang untuk mengulang kembali lomba tanpa mengikut sertakan pelari yang terkena diskualifikasi tadi. Jadi lombanya diulang. Yang keempat, jika terjadi seri, atlet yang terkena diskualifikasi boleh mengikuti lomba dalam babak berikutnya. Jadi pada saat melakukan diskualifikasi dia dikeluarkan, tidak boleh mengikuti lari, tetapi boleh mengikuti lomba lari lagi pada babak berikutnya. Artinya seperti itu. Yang kelima, tongkat estafet harus dibawa pada saat lari. Jika tongkat jatuh, harus diambil oleh pelari yang menjatuhkan. Jadi tongkat estafet harus tetap dibawa pada saat lari. Tongkatnya tidak boleh jatuh. Jika tongkatnya jatuh, diambil oleh pelari yang menjatuhkannya. Keterangan seperti itu. Kemudian yang keenam, tongkat harus diberikan dari tangan ke tangan dalam zona pergantian tongkat. Artinya tongkat harus diberikan dari tangan ke tangan, baik itu dengan teknik melihat maupun dengan teknik tanpa melihat, tergantung dari tim yang melakukan mau menggunakan teknik apa. Kemudian tongkat diberikan pada zona pergantian tongkat atau whistle zone. Kalau pemberian tongkat diberikan di luar zona whistle zone tadi, dinyatakan gugur. Jelas ya sampai sini? Oke, yang ketujuh, pelari harus berlari pada lintasan masing-masing mulai start sampai finish. Artinya pelari tidak boleh lari di tempat orang lain. Jadi harus lari di lintasannya masing-masing dari awal sampai akhir atau dari garis start sampai garis finish. Jika melakukan lari di luar lintasannya, dinyatakan kalah atau gugur atau diskualifikasi. Kemudian pada saat lari kemarin disinggung tentang pemberian tongkat. Di sini dilihat dalam layar, yaitu tanpa melihat atau non visual, bisa dilihat. Yang kedua, secara melihat, visual. Itu sedikit tentang lari estafet. Kemudian kita menginjak kepada materi tolak peluru. Apa sih itu tolak peluru? Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola dari logam. Jelas ya di sini ya.
Jadi mendorong atau menolak peluru atau bola dari logam. Kalau menggunakan bola karet bukan tolak peluru namanya. Kemudian sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan. Jadi tolakan dorongannya itu dari titik lempar sampai titik pendaratan sejauh mungkin dengan menggunakan teknik tertentu. Pembicaraan teknik nanti di pembelajaran 3. Kita berhenti di sini dulu. Tekniknya ada 2 kan, tolak peluru, tetapi kita bicarakan nanti di pembelajaran 3. Tolak peluru dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Karena apa? Karena tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas. Areanya adalah tidak lebih dari 25 meter. Jadi bisa dilaksanakan di dalam lapangan atau di dalam ruangan atau di luar ruangan. Artinya indoor itu adalah di dalam, outdoor adalah di luar. Itu. Ya. Kemudian di dalam tolak peluru ada faktor yang menentukan sekali untuk menentukan bagaimana tolak peluru itu dilakukan dengan baik. Satu adalah postur tubuh, ini sangat menentukan. Tidak mungkin seorang atlet tolak peluru tubuhnya kurus. Tidak. Jadi postur tubuh di sini sangat menentukan untuk berhasil tidaknya melakukan tolak peluru. Yang kedua, menguasai teknik dengan baik. Penguasaan teknik ini harus benar-benar dikuasai dengan baik untuk 2 gaya tadi. Ya, yang akan kita bahas nanti di pembelajaran 2. Kemudian berbicara tentang tolak peluru adalah kita kenal bahwa sejak 2000 tahun yang lalu tolak peluru sudah dikenal pada masa kerajaan Yunani kuno. Pada zaman itu, tolak peluru atau the shoot put di sini dinamakan menurut Horner, tolak peluru ini dinamakan lempar beban. Jadi pada zaman dulu bukan namanya tolak peluru tapi lempar beban. Kemudian perkembangannya ke sini menjadi tolak peluru. Lempar beban dalam bahasa Inggris dinamakan weight throwing. Dari sini anak-anak harus memahami. Kemudian setelah kita mengetahui tentang faktor-faktor tadi, ada beberapa sikap yang harus diketahui atau benar-benar dipahami oleh anak-anak atau atlet tolak peluru. Apa itu? Pada sikap awal ini harus benar, sikap awalnya terlihat di gambar. Kemudian setelah sikap awal ini dilakukan dengan baik, kemudian ada tahapan yang kedua yang dinamakan sikap akan menolak. Bisa dilihat itu, sikap akan menolak. Sikap akan menolak ini menentukan sekali hasil lemparan atau hasil tolakan peluru. Maka yang ketiga adalah sikap akhir tolakan. Ini sangat menentukan. Karena di sikap akhir tolakan ini ketika kakinya menginjak pembatas garis tolakan, tolakannya atau lemparannya dinyatakan gagal dan harus diulang. Jadi sikap-sikap ini harus benar-benar diketahui oleh anak-anak atau oleh atlet tolak peluru, bahwa dalam melakukannya 3 tahapan ini harus benar-benar baik, sempurna melakukan teknik ini. Kemudian kita bicara tentang teknik dasar tolak peluru ada 3. Yang pertama adalah teknik memegang peluru. Yang kedua adalah teknik meletakkan peluru di leher. Yang keempat, teknik melakukan tolakan.
Untuk teknik ini akan Pak Jati berikan pada pembelajaran 3 nanti untuk penjelasannya. Jadi untuk pembelajaran kedua kali cukup sampai di sini, sampai hanya menyebutkan teknik dasar tolak peluru. Untuk pembahasannya akan saya Pak Jati berikan di pembelajaran 3. Demikian materi pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat benar-benar memahami, dapat memperhatikan, dan dapat nantinya mencatat kembali dengan baik apa yang Pak Jati berikan pagi hari ini. Jangan lupa untuk buku yang disediakan atau buku PJOK yang ada, tolong disimpan dengan baik, karena materi-materi itu jelas nanti akan keluar di dalam penilaian akhir semester untuk menentukan kenaikan kelas dan lain-lain. Anak-anak harus tertib, anak-anak harus menjaga kesehatan, dan anak-anak harus tetap didampingi orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.